Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'adda jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukambirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, tiada undian kata yang pantas kami ucapkan di pagi hari yang mulia ini kecuali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kalimat yang paling sempurna yang menandakan bahwa kita mengagungkan kebesaran Allah dan kita menandakan kita telah memuji dan memujanya Allah. Karena memang hanya Allah lah yang pantas untuk kita puji dan kita puji. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim di pagi hari ini masih mencucurkan rahmat, karunia dan serta taufik dan hidayahnya kepada kita, dan juga masih memberikan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat jasmani, rohani serta nikmat panjang umur. Sehingga di Ramadan tahun ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan juga bisa bertemu dengan Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, betapa banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang menginginkan bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan dan juga bisa bertemu dengan Idul Fitri, namun takdir berkata lain. Allah mewafatkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan seperti di negara-negara Timur Tengah sekarang masih banyak yang penindasan sehingga banyak yang dibombardir, sehingga orang-orang kaum muslimin banyak yang wafat sebelum bulan Ramadan datang. Untuk itu maka kita berhusnudzan saja, mudah-mudahan yang orang-orang saudara-saudara kita yang wafat sebelum di bulan suci Ramadan masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, diberikan umur panjang. Kita berhusnudzan, mungkin boleh jadi kita memang dipandang oleh Allah masih terlalu banyak dosa-dosa kita, masih terlalu banyak kita untuk mengkoreksi diri kita, untuk bermusahabah mengoreksi diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk itu kita selaku yang masih diberikan kesempatan umur panjang ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Maka melalui mimbar yang mulia ini, kami khotib ingin mengajak kepada seluruh para hadirin, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Demi Allah Bapak Ibu hadirin sekalian, hanya bekal takwalah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Allah tidak membutuhkan jabatan, kedudukan
kita nanti dipanggil oleh Allah sudah dalam keadaan takwa yang paripurna. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri, di mana kaum muslimin sedang bergembira karena sudah 1 bulan penuh kita berperang melawan hawa nafsu. Maka saatnya pagi ini kita bergembira. Kita bergembira karena Rasulullah SAW pernah bersabda 14 abad yang lalu, lisaimin farhataini, lisaimin farhataini. Jadi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, farhatan indal fitri wa farhatan indal liqa'i rabbi. Jadi yang pertama adalah farhatan indal fitri, di saat berjumpa dengan Idul Fitri. Orang yang puasanya benar, ibadah tarawihnya benar, seluruhnya benar, insya Allah hari ini benar-benar bahagia, gembira lahir dan batin. Bagaimana dengan yang tidak puasa atau orang non-muslim? Boleh jadi hari ini dia juga bergembira karena ikut memeriahkan hari raya, yaitu Lebaran. Tapi untuk Idul Fitri tidak berlaku. Idul Fitri hanyalah untuk orang-orang yang benar-benar dalam puasanya benar, dalam sholat tarawihnya maupun segalanya itu yang benar, karena dia akan mempunyai jabatan yang namanya Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian atau ke dalam fitrahnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, di saat kita sedang bergembira hari ini, memang kadang-kadang tersebit hati, terbersih di hati kita itu sedikit ada kesedihan, karena kita terkadang terbayang orang-orang terkasih kita, orang-orang tersayang kita, khususnya orang tua kita mungkin yang hari ini sudah tidak ada. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin sekalian, maka kita terkadang sedih. Dan ada juga kadang-kadang seorang orang tua yang sudah tidak bersama-sama dengan anaknya hari ini karena anaknya lebih dulu dipanggil oleh Allah. Dan ada seorang suami yang hari ini Lebaran tahun ini sudah tidak bersama-sama dengan istrinya karena istrinya lebih dulu dipanggil oleh Allah. Begitu sebaliknya, hari ini ada seorang istri yang sendirian di tahun ini sudah tidak bersama-sama sang suami karena suaminya sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Sehingga kita muncul kerinduan ingin hidup bersama, ingin bersama lagi, namun itu tidak mungkin karena sudah beda anak. Tapi yang jelas dan yang pasti Bapak Ibu hadirin sekalian, kita yang masih diberikan panjang umur itu pasti akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu dipanggil Allah. Pasti itu akan menyusul ke sana. Karena Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apabila datang waktu itu pasti, yaitu waktunya disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka apabila waktu itu datang, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita telah datang, maka tidak bisa diajukan dan diundurkan sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka dari itu marilah kita mumpung masih diberi kesempatan hidup, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. By desain bulan suci Ramadan, Allah untuk apa sih membuat syahrul Ramadan itu? Itu untuk kita dalam jangka 1 bulan Allah menginginkan kita bisa meningkat ketakwaan. Dalam firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa dan juga orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? Hanya untuk la'allakum tattaqun. Allah ingin kita cepat-cepat bertakwa, maka dibuat desain bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sangat istimewa. Di hari itu pahala dilipat gandakan. Sehingga cara Allah supaya kita benar-benar bisa kembali ke takwa, maka disuruh puasa. Perut kita di hari siang dikosongkan agar turun tensi emosinya, hawa nafsunya agar turun. Malamnya kita gembleng dengan salat tarawih, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat.
itu, kemudian disuruh baca Quran, suruh tadarus, semua itu adalah desain daripada Allah agar kita supaya menjadi la'allakum tattaqun itu. Sehingga Allah juga mengiming-imingi pahala yang begitu berlipat ganda agar kita semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Bahkan ada satu golden egg-nya, apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Itu adalah motivasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dalam satu malam di bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Katanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi dengan tahun itu menjadi 83 tahun. Maka apabila ibu-ibu, bapak-bapak beramal sholat atau ibadah di malam satu atau di malam Lailatul Qadar, maka sama dengan beribadah lamanya 83 tahun. Kita sekali sholat saja, maka sama kita sholat selama 83 tahun tidak berhenti-berhenti. Kalau kita bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar, semua itu adalah desain Allah agar kita benar-benar setelah Ramadan habis kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa. Maka sehingga di saat Allah memanggilnya kita benar-benar menjadi orang paripurna ketakwaannya. Dan kalau kita sudah takwa, ada jaminan Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka barang siapa yang puasanya dengan iman ihsan mengharap ridha Allah, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya jauh sebelum dan sesudahnya. Maka dari itu wajar kalau kita diampuni dosa-dosanya hari ini, maka kita disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesucian. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah tenggelam matahari kemarin sore kita sudah melaksanakan ibadah saum, maka Allah memerintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hazakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, maka cukupkanlah, genapkanlah puasamu dalam satu bulan Ramadan. Kalau sudah genap ibadahmu, puasamu, qiyamul lailmu, semua sudah cukup, maka orang-orang yang bertakwa itu disuruh malam satu Syawal walitukabbirullaha ma'ala mahadakum, jadi diperintah untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini puasa sudah berlalu, puasa sudah meninggalkan kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Apakah puasa itu akan datang? Insya Allah puasa pasti datang. Tapi pertanyaannya, apakah kita nanti di saat Ramadan itu datang masih ada itu dirinya apa tidak? Ada nggak tahu. Jadi jangan-jangan puasa hari ini adalah terakhir bagi kita semua. Ingat saudaraku sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas kita. Setelah Ramadan pergi ini, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran bulan suci Ramadan itu? Kita hanya ingin menyampaikan mungkin 1-2 dari kesan apa yang setelah kepergian daripada Ramadan. Yang pertama yaitu adalah rasa takut kepada Allah. Kalau di bulan suci Ramadan di siang hari, di tengah hari di rumah sendirian ada makanan, kita biasa nggak berani karena kita bisa mengucapkan takut kepada Allah. Ada merasa kehadiran Allah di bulan suci itu dilatih. Kalau di siang hari kita mungkin ada minuman, nggak ada orang, kita pun bisa mengatakan takut kepada Allah, tidak minum karena merasa ada kehadiran Allah. Jadi semua kaki kita melangkah ke jalan yang nggak benar, semuanya kita di bulan Ramadan itu diajarin supaya kita muraqabah. Jadi merasa diawasi Allah sehingga kita takut kepada Allah. Rasa inilah yang butuh harus dibawa setelah Ramadan ini Bapak Ibu. Mungkin 1, 2, 3 minggu kemudian kita akan kembali masing-masing aktivitasnya. Bagi orang yang pejabat mungkin akan kembali ke kantor, bagi yang pedagang akan kembali ke pasar mungkin, bagi yang petani ke sawah semua, bagi yang murid-murid sekolah mau kembali ke sekolahan. Maka kalau rasa takut ini dibawa ke masing-masing profesi posisi, maka yang pejabat tidak akan mungkin ada korupsi, yang pedagang tidak akan mungkin ada mencurangi timbangan dan sebagainya. Maka dari itu sekali lagi, mari rasa takut kepada Allah setelah ini harus kita tanamkan sampai insya Allah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Karena orang yang bisa mengatakan ini akhafullah,
saya takut kepada Allah kalau diajak maksiat sampai dia berani mengatakan ini astagfirullah, maka orang itu termasuk satu golongan yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah, di mana nanti tidak ada satu naungan pun di waktu itu. Yudil sab'atun yudilullahu fi dini yauma la dila illa dilluh. Ada 7 golongan manusia nanti yang di akhirat akan langsung mendapatkan naungan Allah langsung, di mana di saat itu tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah. Di antara salah satunya orang yang berani mengatakan ini astagfirullah, saya takut kepada Allah kalau mau diajak bermaksiat. Allahu Akbar. Yang kedua mungkin Bapak Ibu, hikmah yang kedua mungkin yaitu kepekaan sosial kepada sesama. Di Ramadan kita diajari lapar batuk. Kita tahu mungkin orang-orang yang miskin di pinggiran sana, di ujung-ujung pinggir negara atau bahkan di Palestina, di mana itu udah biasa lapar, nggak makan, nggak ketemu makan. Maka kita baru disuruh puasa itu untuk melatih agar muncul kesadaran, agar muncul empati kepada sesama kita. Itulah makanya kata Rasul, la yu'minu ahadukum may yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak dianggap orang itu beriman kalau belum mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir mungkin yang hikmah bulan Ramadan adalah Bapak Ibu sekalian, Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, di bulan suci Ramadan itu doa apa yang harus kita panjatkan? Kata Rasul, perbanyaklah bacaan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi disuruh membaca itu untuk meminta maaf kepada Allah. Nah sekarang, momen sekarang adalah Idul Fitri. Dosa kita itu mungkin boleh jadi dosa dengan Allah dihapuskan, mungkin. Tapi dosa yang sesama ini, insya Allah, walaupun sekecil apapun, Allah tidak akan mengampuni sebelum kita meminta maaf. Maka momen Idul Fitri inilah adalah kita pergunakan nanti setelahnya menyambung tali silaturahmi ke saudara-saudara terdekat dan semuanya untuk saling meminta maaf. Man ahabba ayyabsatulahu fi rizqi wa yumsa'alu fi asarihi wal yasil rahimah. Siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka fal yasil rahimah, sambunglah tali silaturahmi. Mamin ayamin min ayamin yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufirallahu ma qabla ayatafarraqa. Apabila ada 2 muslim yang bertemu atau lebih saling berjabat tangan mengucapkan salam, maka illa ghufirallahu maka qaddama min dzambi. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir Bapak, maka dari itu mari kita sama-sama sekali lagi kita ingat bahwa umur kita mungkin semakin mendekati apa yang dikatakan innallaha la yukhliful mi'ad, waktu tadi Bapak Ibu. Maka mari kita sama-sama dengan hasil Ramadan yang kemarin kita bisa bertambah baik dan mudah-mudahan amal ibadah di bulan suci Ramadan semuanya mudah-mudahan kita diterima dan diampuni hingga hari ini kita benar-benar Idul Fitri bersih dan tanpa dosa seperti bayi yang dilahirkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, seperti bayi yang dilahirkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah.
alhamdulillahi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, mari kita sama-sama menadahkan tangan kepada Allah, berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang mulia, dan di samping kanan kiri kita insya Allah banyak ribuan malaikat yang ikut mengaminkan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awalin wa akhirin wa ala sallim wa rahmatullahi bishabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ashabina kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini ya Allah, rahmatilah kami, berkahilah kami semua yang hadir di sini. Kami berkumpul di sini untuk sujud syukur kepadamu ya Allah atas pemberian nikmat-nikmat yang Kau berikan ya Allah. Umur panjang, sehat badan ya Allah. Maka hari ini kami sujud kepadamu, maka terimalah sujud syukur kami ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, apabila kami datang ke dosa ya Allah, kami tahu kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan maksiat, selalu meninggalkan perintah-perintah-Mu, sehingga kami banyak dosa-dosa-Mu ya Allah. Maka hari ini kami bermunajat, kami ingin mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, maka ampuni ya Allah. Kami tahu ampunan lebih besar daripada dosa kami ya Allah, dan kami percaya rahmat-Mu mendahului daripada murka-Mu ya Allah. Hamman wa hamman wa la hamman illa farajah ya Allah. Apabila yang hari ini ada yang gelisah, maka tenangkan hatinya ya Allah. Apabila yang hari ini ada yang sempit, maka lapangkanlah hidupnya ya Allah. Apabila yang hari ini mendapatkan kesusahan dalam hidupnya, maka uruslah ya Allah, selesaikanlah urusannya semua ya Allah. Allahumma zainan illa qadaita ya Allah. Apabila kami semua ada yang memiliki hutang, maka lunaskan hutangnya ya Allah. Allahumma wala maridun wala safaita ya Allah. Apabila yang hari ini ada yang datang dengan membawa penyakit, maka sembuhkan ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya Allah. Kami datang di sini semua membawa hajat, membawa keinginan masing-masing ya Allah. Maka hajat kami yang terucap atau yang tersembunyi, segala selagi itu hajat atau keinginan kami baik, maka kabulkan ya Allah. Allahumma firman dzunubana wa walidina wa rahmah pemarabbayani sabira. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Apabila ada di antara kedua kami atau salah satu yang masih hidup, maka panjangkan umurnya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Kasihani ya Allah. Apabila ada di antara keduanya atau satu di antara beliau sudah ada yang meninggal, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa ya Allah. Terima segala amal ya Allah, dan jadikanlah kuburnya kubur raudhatul min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya seperti pertamanan surga. Walasan al-kubur kuburan al-kubari niran, dan jangan engkau jadikan kuburnya seperti rumah dari api neraka. Rabbana hadana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Ya Allah, berilah anak-anak kami, takdirkan anak-anak kita semua menjadi anak yang saleh ya Allah. Indah di pandang mata, akhlak yang mulia, berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah orang-orang muslim
وخصوصا وإخواننا المسلمين في Filistin, وخصوصا إخواننا المسلمين في Irak, في كل makan. Ya Allah, tolonglah orang-orang muslim di seluruh dunia yang tertindas oleh orang-orang kafir. Ya Allah, hancurkanlah lawan-lawannya. Ya Allah, menangkanlah orang-orang muslim. Kami mohon maaf ya Allah, kami hanya bisa melihat karena tidak keberjayaan kami. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa saja. Ya Allah, Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jangan ada di antara kami setelah pulang dari tempat ini yang tidak Engkau ampuni dosanya. Ya Allah, ya Allah, jangan ada di antara kami setelah pulang dari tempat ini yang tidak Kau kabulkan hajatnya. Ya Allah, ya Allah, jangan ada di antara kami sepulang dari tempat ini yang tidak Engkau sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, ya Allah, jangan ada di antara kami sepulang dari tempat ini yang tidak Engkau terima amal ibadahnya. Ya Allah, Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil ihsan, wakhtim lana bil husnil khatimah. Allahumma ja'alna fi ajalina li qaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kalau saat nanti kita Engkau ambil, maka izinkan lidah kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru wallahu 'alim wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad mari kita sama-sama ikhlaskan kita ikhlaskan kepada saudara kita yang minta maaf dari hati yang paling dalam. Mungkin kita sudah salah, maka kita istirahat yang paling dalam. Ya Allah, minta maaf. Mari kita
Bu.